Wa hayatuha utawi piro-piro sunnah hayatnya salat khamsata asyara khaslatan, itu 15 tingkah. Utawi piro-piro sunnah hayatnya salat itu sebanyak 15 tingkah. Yang pertama, raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan. Indah takbiratil ihrami, ing dalam nalaikani takbiratul ihram. Sunnah hukumnya mengangkat kedua tangan. Enggak ngangkat enggak apa-apa, enggak usah protes ya. Selanjutnya mengangkat kedua tangan wa indar ruku, lan ing dalam nalaikani ruku. Warraf'ih, lan bangun minhu sangking ruku. Sunnah mengangkat kedua tangan. Adapun kalau untuk sujud enggak usah ya. Dari i'tidal Allahu Akbar, ada kadang itu tidak disunnahkan. Dan juga wawat'ul yaminih, lan meletakkan tangan kanan, dan meletakkan tangan kanan alas shimali, di atas tangan kiri. Sunnah ketika kita berdiri umpamanya setelah takbiratul ihram, dianjurkan tangan kanan itu ada di atas tangan kiri. Posisi berada di dada, cuma bagian kiri. Kenapa kok bagian kiri? Karena di bagian kiri itu adalah tempatnya hati. Nah, jadi sini hati. Di kiri, bukan di tengah. Terus wa tawajjuh, lan membaca tawajjuh. Apa tawajjuh? Iftitah kabirau walhamdulillah dan seterusnya. Itu sunnah. Membaca doa kabiro dan sampai terakhir itu sunnah. Wal isti'adzah, lan membaca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah. Wal jahru, dan mengeraskan. Wal jahru, dan mengeraskan fi maudhi'i, ing dalam panggonani al jahru. Mengeraskan kalau dalam tempatnya, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh. Disunnahkan dikeraskan bacaan Fatihahnya. Kalau duhur dan asar, Fatihahnya tidak dianjurkan dikeraskan, bahkan dengan bacaan yang pelan. Paham ya? Itu ada alur ceritanya. Kenapa kok dikeraskan kalau maghrib, subuh dan isya? Karena pada waktu itu umat muslim yang sedikit. Kalau dikeraskan, kalau maghrib orang kafir sudah sibuk dengan memikirkan makanan. Isya juga kalau maghrib itu mereka karena kecapean dari kerja. Kalau isya sudah sibuk memikirkan makanan dan mau istirahat. Sedangkan kalau subuh orang kafir itu dalam keadaan tidur, sehingga di 3 waktu sholat ini umat muslim yang kondisi minoritas pada waktu itu dianjurkan mengeraskan Fatihahnya. Adapun zuhur dengan asar tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau kedengaran oleh orang-orang kafir langsung disiksa, dibunuh dan seterusnya. Karena umat muslim dalam keadaan sedikit. Itu alur ceritanya. Wal isra, dan pelan. Wal isra, dan pelan fi maudhihi, dalam panggunaan al israr, yaitu zuhur dan asar dipelankan. Wa ta'minuh, lan membaca amin. Jadi mengucapkan amin itu hukumnya sunnah. Baik orang yang membaca maupun orang yang mendengarkan, baik itu waktu sholat maupun di luar sholat. Setelah Fatihah dianjurkan baca amin. Terus wa qiraatus surah, lan membaca surat. Wa qiraatus surati, lan membaca surat ba'dal Fatihati, ing dalam setelah membaca Fatihah. Jadi dianjurkan membaca surat. Wa takbirati, lan pira-pira takbir inda raf'i, ing dalam nalaikani tangi atau bangun. Namanya takbir intigol, takbir berpindah. Allahu Akbar. Berpindah dari berdiri untuk ruku', dari i'tidal untuk sujud, dari sujud untuk duduk, namanya takbir intikal, berpindah. Adapun yang paling pertama namanya takbiratul ihram.
wal khafdi dan ketika turun, wa takbiratulan tapiro-piro takbir indar raf'i ketika bangun, wal khafdi dan ketika turun, wa qauli sami Allahu liman hamidan dan sunnah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Sami'ah mendengarkan Allahu sapa Allah taala liman mareng wong, liman mareng wong hamidah kang memuji sapa man, hamidah kang memuji sapa man hu ing Allah taala, rabbana wahai Tuhan kami, lakal hamdu itu dimiliki engkau alhamdu utawi segala puji, wa tasbihu lan sunnah membaca tasbih, fir ruku'i ing dalam ruku', was sujudi lan sujud. Kalau pada waktu ruku' tasbihnya subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi minimal 1 kali. Jadi kalau tarawih biar mendapat kesunahan silakan baca cukup 1 kali. Kalau dalam sujud tasbihnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Terus selanjutnya wad'ul yadaini dan meletakkan kedua tangan. Wad'ul yadaini dan meletakkan kedua tangan alal fakhdaini atas kedua paha atau di atas kedua paha. Jadi ketika duduk fil julusi ing dalam waktu duduk, ketika duduk tasahud kedua tangannya berada di atas paha, bukan di atas leher ya, atau apalagi ada di atas apa, di atas bahu. Terus ia besutul yusra, ia besutuh beber sapa wong atau merenggangkan ya, beber sapa wong al yusra ing tangan yang kiri. Yang kiri dibeber, wa yakbidul yumna, wa yaqbiduh lan menggenggam sapa wong al yumna ing tangan yang kanan. Tangan yang kanan digenggam sedangkan yang kiri dibeber. Illal musabbahah kecuali telunjuk jari. Fa innahu yusiruh mongko sakdune wong iku memberi isyarah sapa wong biha kalawan al musabbahah. Telunjuk jari itu digunakan untuk isyarah mutasyahidan hale wong kang mengucapkan kalimah syahadat. Jadi ketika kan pertama digenggam yang kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Paham ya? Ada sebuah penjelasan, wala yuharrikuha, tidak boleh menggerakkan. Wala yuharrikuha. Kenapa? Fa in harrakaha kuriha. Kalau digerakkan diputar-putar itu hukumnya makruh, diputar-putar. Tapi wala tabtul sholatu fil asah. Menurut pendapat yang kuat sholatnya tidak sampai batal, artinya cuma sebatas makruh. Terus selanjutnya wal iftiros dan duduk iftiros. Fi jami'il jalsati ing dalam semua duduk. Ing dalam sakabiane piro-piro lungguh, wa tawarruku lan duduk tawarruk. Fil jalsatil ukhra ing dalam duduk fil jalsatil akhirah ing dalam duduk yang terakhir. Fil jalsatil akhirah ing dalam duduk yang terakhir. Coba Ferdi maju Ferdi. Mencontohkan duduk iftiros dan duduk tawarruk. Ayo maju nak, menghadap ke sana. Menghadap ke sini. Maju sini. Menghadap ke sini biar dilihat oleh Bang Rosid. Sekarang yang duduk paling terakhir.
Nah, itu namanya duduk tawarruk. Paham ya? Wis duduk yang bukan terakhir. Nah, ini namanya duduk iftiros. Paham ya? Ini hukumnya sunnah. Kalau nggak punya penyakit, ya. Kalau punya penyakit Ustadz, ya jangan dipaksakan. Paham ya? Jadi kalau punya penyakit nggak bisa duduk dengan salah satu dua duduk tadi, ya nggak usah dipaksakan. Kalau duduk tawarruk nanti jari-jari bisa patah umpamanya ya. Secara tim medis atau ada saran dari dokter, Mas, kalau duduk seperti ini nanti bisa patah. Ya nggak usah, paham ya? Atau mungkin menurut dukun, Mas, nggak boleh duduknya seperti itu kalau sholat, karena bisa patah umpamanya, ya nggak usah. Kalau dipaksakan patah, tapi kita ya tidak boleh percaya kepada dukunnya. Terus yang sunnah wat taslimatu tsaniyah lan salam yang kedua. Wat taslimatu lan salam atsaniyah yang kedua. Ini hukumnya sunnah. Karena salam yang pertama di atas dijelaskan hukumnya wajib. Apa artinya? Artinya gini. Ketika kita sudah salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah, ternyata batal, keluar angin, pluk umpamanya, ya nggak apa-apa sholatnya, paham ya? Karena kita sudah salam yang pertama, walaupun masih belum salam yang kedua. Atau gini, kita dipanggil orang tua atau mungkin ada tamu, cukup assalamualaikum warahmatullah, di luar waalaikumsalam. Bagaimana, nggak apa-apa, yang penting kita sudah salam yang pertama. Tapi kalau seperti ini, at-tahiyyatu, di luar ada tamu, waalaikumsalam, batal sholatnya. Kenapa? Karena kita masih belum salam yang pertama. Bagaimana caranya kalau ada tamu? Cukup membaca zikir, tapi dengan tujuan baca zikir, atau baca zikir beserta memberitahu pada tamu bahwa saya sedang sholat. Kalau cuma tujuannya satu, sekedar memberitahu, maka batal. Contohnya gini, di luar ada tamu, assalamualaikum Ferdi, assalamualaikum. Kita baca surat Bismillahirrahmanirrahim, udkhuluha bisalamin aminin, silakan masuk dengan keselamatan dan tentram. Itu kan ayat. Kita baca ini dengan tujuan dua. Pertama baca zikir, yang kedua dengan tujuan memberitahu pada tamu bahwa saya sedang sholat. Oh iya, masih sholat. Atau tujuannya satu, saya cuma baca zikir, itu nggak apa-apa. Tapi kalau hanya punya tujuan saya sedang sholat, Bismillahirrahmanirrahim, udkhuluha bisalamin aminin, tujuannya satu, memberitahu pada tamu bahwa saya sedang sholat, batal sholatnya. Paham ya? Jadi tidak boleh tujuan satu, saya sedang sholat, atau lil i'lam wat tanbih, memberitahu saya sholat. Kalau itu saja tujuannya, maka sholatnya batal. Atau Rosid sedang sholat, dipanggil ibunya, takbirnya dikeraskan, Allahu Akbar, Sami Allah, dikeraskan. Kalau hanya tujuan memberitahu bahwa saya sedang sholat, batal. Tapi kalau tujuannya selain zikir juga memberitahu, maka tidak batal. Maka jangan sampai hanya punya tujuan satu, yaitu memberitahu. Kalau sholat fardo, kalau sholat sunnah, silahkan untuk dibatalkan. Paham ya? Sholat ba'diyah, qobliyah, atau sholat duha, atau yang terus ada tamu, dipanggil orang tua umpamanya, atau bagaimana, silahkan dibatalkan, tidak menjadi masalah. Adapun kalau ibadah wajib, sholat fardo, puasa fardo, tidak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah, sholat sunnah, silahkan dibatalkan. Contohnya Ferdi ini sedang puasa sunnah, puasa di hari Arafah, ternyata diundang oleh Mas Vanu. Ngapain? Acara manten. Mas Vanu manten, punya acara, diundang. Maka secara ajaran fikih, kalau memang kita menghadiri undangan dalam keadaan puasa, yang lebih baik kita membatalkan puasa dengan tujuan menyenangkan orang yang punya acara tersebut. Nah, itu kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib nggak boleh, kecuali ini
yang nggak boleh kecuali haji dan umroh. Chandra ini sudah haji sebanyak 5 kali loh. Haji yang wajib cuman yang pertama, yang kedua itu sunnah, ketiga sunnah. Walaupun sunnah, kalau sudah ihram tidak boleh dibatalkan, harus selesai sampai tahallul. Ihram, ya semuanya dilaksanakan. Terus agung ini umroh yang ke-10 umpamanya. Yang wajib umroh yang pertama. Adapun umroh yang kedua dihadiahkan kepada orang tuanya. Umroh yang ketiga dihadiahkan kepada mbahnya, kepada kakek neneknya, kepada gurunya. Umroh yang ketujuh kepada siapa umpamanya? Kepada mertuanya. Lah itu semuanya sunnah. Kedua sampai yang terakhir. Yang wajib cuma yang pertama. Ini kan sunnah. Tapi ketika kita sudah niat ihram, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umrah dan ihram karena Allah Ta'ala. Kalau untuk pribadi yang pertama. Yang kedua, karena kita umroh ke sana itu bukan cuma 1 kali, bisa sampai 5 kali umroh ya. Terserah kita itu maunya berapa. Mungkin dijatah dari travel sekian. Oh maksimal 4. Kita bisa nambah. Terus nawaitul umrata wa ahramtu biha anna. Saya niat umrah dan ihram atas nama siapa? An walidi, atas nama orang tuaku yang meninggal. Atau an jaddi, atas kakekku. An ustadi, atas guruku mamanya. Kalau sudah niat ihram harus diselesaikan. Harus tawaf, melakukan tawaf, harus sa'i, sampai harus tahallul atau mencukur rambut. Nah ini kan sunnah. Nah, itulah bedanya ibadah haji umroh ini adalah pengecualian. Kalau tadi kita sholat sunnah, puasa sunnah, boleh membatalkan. Tapi kalau haji dan umroh walaupun sunnah tidak boleh dibatalkan, harus disempurnakan, harus diselesaikan.